Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga seluruh aktivitas kita sampai pertengahan di bulan Rajab ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk beriman dan bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertaubat dan meniti sisa hidup dengan mengisi berbagai amal soleh yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu, kita mencoba untuk menguatkan kembali pengetahuan dasar kita beragama, berislam, sehingga dengan itu meningkat kualitas keberagamaan kita dalam menunaikan ibadah dan juga bisa bertambah kuantitas amal saleh yang mengiringi pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan fikih siam, harapan untuk melapangkan, mentarhib keadaan hati kita sehingga siap menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam bulan Ramadan nanti, baik berupa ibadah ataupun meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga dengan itu membentuk karakter moral yang kuat dalam wujud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan yang terurut. Dari mulai kita membahas tentang tarhib, mengapa kita berpuasa, kapan berpuasa, dan juga sebelumnya membahas tentang bagaimana cara kita berpuasa. Kini kita akan coba membahas tentang penunaian puasa yang dilakukan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena Allah sendiri memberikan keterangan kepada kita dalam pembuka perintah puasa itu dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 bahwa puasa yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh umat Islam pada masa itu hingga kini dan sampai kehidupan berakhir juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh yang telah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, betapapun kualitas iman kalian, baik itu masih lemah dan keadaannya jauh dari Allah atau bahkan standar sehingga tergerak untuk menunaikan yang pokok namun belum tergerak untuk meningkatkan kuantitas pada yang sunnah, yang nafilah, atau bahkan ada orang yang kuat imannya sehingga jangankan yang fardu, yang sunnah pun ia kejar. Semua itu bisa ditingkatkan, semua itu bisa dikuatkan dengan cara kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian mulai detik ini untuk menunaikan ibadah siam. Jadi siam, puasa, manfaat yang pertama seperti yang telah diuraikan di pertemuan yang lalu adalah mampu menguatkan keimanan seorang hamba, mampu mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kekuatan sinyal iman, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini bahasan pokok kita di pertemuan kali ini. Sebagaimana Allah pun telah mewajibkan pada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dan di antara tujuan menunaikan siam itu selain meningkatkan keimanan, menguatkan hubungan dengan Allah, diharapkan terbentuk penguatan karakter moral dalam wujud takwa yang dengan itu menjadi bimbingan kita dalam berkehidupan dan menguatkan karakter kinerja. Bagaimana kita bisa mengeksekusi berperilaku dengan cara yang baik dimanapun kita bertugas dan beraktivitas. Siapakah orang-orang yang
pernah menunaikan ibadah puasa ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita turunkan pembahasan kali ini dengan menurunkan satu bagian dari pembuka ayat Al-Qur'an, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bismillah, saya akan beralih ke sebelah sini untuk memudahkan tulisan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ada dua hal yang bisa kita gali dari ayat ini, dari keterangan yang Allah sampaikan kepada kita, dan dua pokok inilah juga yang diulas oleh para pakar tafsir dalam beragam tafsir yang bisa kita akses. Baik tafsir yang terkait dengan hukum secara langsung, ya seperti tafsirnya misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, ataukah juga tafsir yang memadukan berbagai hal baik dari kebahasaan, ya pendekatan linguistik, sampai kemudian ke aspek sejarah, sampai ke penerangan makna-makna, baik itu yang sifatnya lalu, ya ataupun juga yang kontemporer. Sekarang ada tafsir misalnya Al-Wasit karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar sebelum yang sekarang, Syekh Dr. Ahmad Tayyib. Kemudian juga ada tafsir At-Tahrir wa Tanwirnya Syekh Ibnu Ashur, kan? Kemudian juga kalau kita ingin gali dalil ke dalil, ya biasanya ini ayat diterangkan nanti dengan hadis, diterangkan dengan perkataan para ulama dari kalangan misalnya sahabat ataupun tabi'in dan seterusnya, seperti tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ya, atau kita ingin gali kedalaman sesuatu, ya dari segi maknawinya yang jarang terjangkau, kan? Nah, itu nanti ada Ruhul Ma'aninya Al-Imam Al-Alusi, ya. Ada banyak hal yang bisa kita gali, atau kita mau menggali yang paling misalnya agak mendekati ke masa-masa lampau seperti tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan itu, ya. Itu juga bisa kita dapati beberapa keterangan ini. Umumnya tafsir dimaksud juga sudah saya lihat, saya baca itu, kan, dari mulai kita menulis makna ayat puasa itu, dan dua atau keseluruhan itu akan terpusat pada dua bagian ini. Baik, yang pertama adalah dari uslub. Uslub itu gaya bahasa, ya, yang ditampilkan di ayat ini secara gramatikal dulu, ya. Gramatikal, tapi bukan mengacu kepada susunan nahwu dan sharaf, ya, tentang harokat dan perubahan setiap kata. Tapi pada posisi ini, ya, posisi ini, ya, secara utuh, secara kalimat keseluruhan. Apa manfaat dari munculnya, ya, kalimat ini atau keterangan ini dari sela-sela perintah menunaikan ibadah puasa dan tujuannya. Jadi Allah kan membuka untuk memerintahkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya kan? Kemudian tujuannya yang paling pokok selain meningkatkan iman, la'allakum tattaqun. Bisa saja sesungguhnya di luar Al-Qur'an, bisa saja, itu kan? Kalimatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam la'allakum tattaqun. Tapi ketika Allah yang Maha berkehendak, Maha mengetahui, yang Maha menguasai segala hal, ya kan? Kemudian menghadirkan ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini apa hikmahnya? Ya, apa yang bisa kita raih dari sini? Manfaatnya apa, gitu kan? Jadi kalau kita ngaji di ilmu nahwu ini masuk al-jumlah al-i'tiradiyah, ya kan? Satu jumlah susunan kalimat yang muncul di sela-sela dua hal atau hal tertentu yang disampaikan yang punya makna tertentu. Ya, dulu saya sempat menghadirkan untuk proposal awal tesis itu saat di Tripoli, judulnya Al-Jumlah Al-I'tiradiyah fil Qur'anil Karim, ya, tentang makna jumlah i'tiradiyah di dalam Al-Qur'an dalam tinjauan ilmu bahasa, khususnya dalam pendekatan balaghah. Baik. Yang pertama, faidah, hikmah atau makna hadirnya susunan keterangan ini di dalam ayat puasa
untuk memberikan kesan satu at-tamhid. Ini secara bahasa dulu ya, secara etimologi, supaya kita mengerti nilai rasa bahasa Al-Quran gitu, supaya terasa dulu, baru kemudian kita uraikan pemaknaan yang kedua. Satu bermakna at-tamhid. Ya. At-tamhid itu adalah menghadirkan pembuka pada satu inti yang akan disampaikan. Ya. Menghadirkan satu pembuka, bisa jadi informasi, kan? Nanti tujuannya macam-macam. Ya, setiap ada satu pembuka untuk mengantarkan pada satu inti tertentu yang akan diutarakan atau akan dilakukan, itu disebut dengan tamhid. Ya, kadang-kadang bisa dihadirkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau Anda baca kitab ada pembukanya, misalnya tertulis tamhid, nah itu pembukaan yang mengantarkan pada inti tulisan. Ya, bisa juga nanti dalam bahasa lain ada muqaddimah. Ya, muqaddimah itu sesuatu yang diawalkan. Jadi bedanya apa penekanannya? Kalau muqaddimah itu kan dari kata qaddama yuqaddimu, gitu kan? Ada sesuatu yang diawalkan untuk ditampilkan. Tapi kalau at-tamhid itu lebih kepada menghadirkan sesuatu untuk persiapan awal. Dari mahada yumahidu, menyiapkan sesuatu, gitu kan? Ya, persiapan awal akan datangnya sesuatu yang inti yang kemudian. Ya, dari kata mahada ini pernah dengar ada Imam Mahdi, ya. Nanti mungkin satu saat saya gali tentang spesifik kajian tentang akhir zaman, ya. Dan sekarang kayaknya sudah mulai berpindah nih, ya, pada pembuka awal gitu. Ini kayaknya mesti dikaji, cukup penting juga. Lain waktu ya, nanti insya Allah kita coba hadirkan bila Allah memberikan kesempatan luang untuk mengkaji itu. Nah, Imam Mahdi itu kenapa disebut Mahdi? Ya, salah satu di antara sekian maknanya adalah karena ia datang sebagai pembuka yang mengantarkan nanti sosok-sosok inti yang datang, yang memberikan satu penegasan akan risalah penutup yang disempurnakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti banyak hal yang bisa kita ulas. Nah, ini fungsinya pertama secara kebahasaan, ya, secara gramatikal dalam tinjauan bahasa Arab. Ini jumlah ini, susunan dari ayat ini yang berada di antara ayat-ayat pembuka puasa dan mengenalkan tujuannya, ingin mengantarkan, kan, kepada satu bagian inti puasa yang akan ditunaikan dengan menyampaikan info dulu. Ya, tujuannya apa info ini disampaikan sebagai pembuka? Nah, di antara tujuan tamhid kalau kita ngaji di ilmu bahasa, yang pertama adalah tujuannya untuk melapangkan. Ada yang pertama ini, ya. Melapangkan hati, ya, baik itu pendengar, ya, ataupun objek perintah, sehingga dengan kelapangan hati ini muncul satu, ya, semangat untuk menunaikan motivasi untuk menunaikan perintah, ya, menunaikan perintah. Yang kedua, ya, terambil dari ini juga melapangkan hati, ya, keadaan lapang atau cenderung lebih tenang, ya, dalam menunaikan perintah, kan? Menunaikan perintah. Baik. Saya akan bahas dari bagian yang kedua dulu di sini untuk memudahkan pemahaman kita. Baik, fokus sejenak teman-teman sekalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana atau seperti Allah pun telah mewajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Baik, ini kalimat ini, jumlah ini, susunan ini diawali dengan kalimat pembuka yang mengandung unsur perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang telah beriman saat ini, gitu kan? Kutiba 'alal ladzina, kutiba 'alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kalian sekarang menunaikan puasa. Baik. Nah, kalau sampai di sini kalimat disampaikan, "Hei orang-orang beriman, Anda citrakan diri kita misalnya berada dalam kondisi pertama menerima perintah itu. Pertama menerima instruksi itu. Hei orang beriman, rasakan itu untuk kita. Pertama kali kita terima, ya. Kutiba 'alaikumus syiyam. Mulai sekarang kamu wajib puasa, ya.
Baik, awal menerima ini secara fitrah ya, secara fitrah. Walaupun nanti bergantung pada tingkat keimanan. Kalau semakin tinggi imannya, sudah sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Apapun itu karena tahu hikmah. Ya, tapi tidak semua orang-orang kan bisa membaca itu. Hikmahnya apa? Ini kan, ini manfaatnya apa dari sini? Taunya kan perintah. Ya, tapi ketika perintah itu disampaikan juga dengan informasi yang memberikan kelengkapan, perhatikan kalimatnya. Orang dulu juga sama menerima perintah seperti kamu sekarang. Ya. Atau bahasa lainnya, bukan kamu saja yang sekarang diminta puasa, dulu juga umat yang sebelumnya diminta puasa juga. Ya. Sama dengan di sekolah atau anak-anak di rumah, misalnya kan, ya, Anda minta kepada adik, tolong buang sampah ya. Adik begitu diperintahkan mau buang sampah, loh kok adik mah, kakak juga dulu begitu. Ya, Anda kebayang nggak? Kakak juga dulu begitu, latihan buang sampah. Sekarang fisiknya bagus, terus jadi semakin disiplin, semakin kuat dan sebagainya. Ya, tapi dengan kalimat pembuka saja, dulu kakak juga begitu. Nah, minimal menurunkan satu keadaan di dalam jiwa itu untuk menghadirkan ke lapangan. Jadi agak lega gitu. Ya, ada kesan berbagi dalam menerima perintah itu sehingga seakan-akan tidak dikerjakan sendiri. Keadaan perintah apa yang diinstruksikan itu, ya, bahwa kan seringkali kita menghadirkan atau mendapati sebuah makna satu pekerjaan bila dikerjakan dengan bersama itu rasanya lebih ringan kan, ya. Makanya puasa Ramadan kenapa nggak kerasa kita ya menunaikan puasanya, kan ada kesan bersemangatnya tinggi, kemudian juga luar biasa dari fajar kadang ke maghrib nggak terasa menunaikan padahal lumayan panjang, ya. Kenapa menjadi ringan? Karena kita merasa semua menunaikan. Ya, semua orang menunaikan, orang-orang Islam. Semua menunaikan. Lihat orang Islam ini puasa. Bahkan yang non-muslim pun juga sama-sama mengondisikan keadaan yang mendukung umat Islam itu untuk berpuasa. Itu kan bahkan ada yang ikutan misalnya jualan barang-barang tertentu untuk mensupport orang puasa. Ada yang jualan kurma, dan ada yang jualan kadang pakaian dan sebagainya. Jadi kondisinya terbawa. Beda ketika puasa Senin, saya kan puasa Kamis, Ayyamil Bid, Senin, Kamis, belum tentu ada orang mau puasa itu ya bisa merasakan kemudahan yang serupa seperti menunaikan Ramadan. Karena ketika dilihat orang lain, ya ada yang makan atau ada yang tidak puasa dan sebagainya. Nah, ini kesan awal yang diterima oleh insan beriman pada masa itu ketika menerima ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai seluruh insan beriman, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian puasa. Bukan hanya kalian, orang dulu juga diwajibkan juga. Ya kan? Maka seperti tadi saya sampaikan, ini rasa yang tinggi kalau orang Arab mendengarkan ini tuh rasanya ke hati itu lebih lega gitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam nuansa ini, ya, masuk kita ke dalam dzauq nilai rasa bahasa Arab, kita merasakan lebih enak nih. Sama saja dengan logika sederhana yang tadi saya sampaikan, bukan hanya adik, kakak juga dulu begitu. Nah, itu akan menurunkan ya keadaan dalam hati sehingga lebih lapang menerima. Yang kedua, orang pasti akan ada pertanyaan. Ya, bagi insan beriman itu kan ciri khasnya apa? Nah, ini menarik ya. Insan beriman itu ciri khasnya senantiasa membuktikan keimanannya melalui amal soleh. Ya, bahasa singkatnya insan beriman itu ciri khasnya gemar mengumpulkan amal soleh. Ini ciri khas insan beriman. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengenali orang-orang yang sejati imannya, real beriman, kan? Maka lihat berapa banyak amal soleh yang bisa dia kumpulkan. Ya, kalau Anda ingin misalnya mencarikan ya pasangan untuk anak misalnya kan, atau ada yang sedang mencari pasangan dan sebagainya, ingin melihat kualitas yang baik dalam imannya, berapa banyak amal soleh yang bisa dia kumpulkan. Kalau Anda ingin misal melihat calon-calon karyawan yang mau diseleksi gitu kan, saya ingin nih dari calon ini karena pokok pekerjaannya mengaitkan dengan nilai-nilai keimanan, ya, misal mau buka travel umrah, kan? Mau buka travel haji, kan harus yang mengerti di situ, kan? Anda ingin mencari yang imannya bagus, lihat kualifikasi di amal solehnya. Karena insan beriman sejati itu ciri khas utamanya gemar mengumpulkan apa? Amal soleh. Ya, amal soleh ini mungkin itu boleh jadi orientasinya bisa berbeda-beda
Ya, wujudnya bisa tidak sama. Ada yang senang tahajud, ada yang senang baca Quran, tapi terlihat gitu konsistensi di dalamnya. Nah, itu beberapa pilihan-pilihan itu, arah-arah atau orientasi atau wujud yang berbeda itu disebut dengan wijha. Ya. Tapi kesannya itu dia menampilkan semangat dalam mengejar amal saleh sehingga seakan berlomba satu dengan yang lainnya. Ya, menghasilkan kebaikan. Kebaikan itu dalam bahasa Arab disebut dengan khair, ya jamaknya khairat. Ya. Baik. Jadi kalau kita ingin hadirkan mereka itu ya sedang berlomba-lomba saling mengejar untuk mengumpulkan kebaikan, mewujudkan ini ya tingkat keimanan mereka walaupun wujudnya tidak sama. Ya, ada yang dengan tahajud tampilkan, ada yang nggak mampu bangun malam dengan harta dia berinfak, gitu kan? Ada yang belum bisa dengan harta dia tingkatkan puasa, ada yang dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Kita katakan begini, ya kita katakan istabaqu fil khairat. Ya, jadi kalau kita ingin kembalikan ke ayat Al-Qur'an misalnya, ya, ciri mereka itu walaupun berbeda-beda arah dan wujudnya tapi tetap mereka itu berlomba mengerjakan kebaikan. Maka coba dicek Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kan? Fastabiqul khairat. Dan boleh jadi setiap insan beriman itu atau bahkan ada kelompok, gitu kan? Atau bahkan ada komunitas dan sebagainya, itu orientasi amalnya itu berbeda-beda. Ya, wujudnya, bentuknya. Ya, dan ini Masya Allah gitu, kalimatnya tuh menggunakan bentuk general, seakan-akan juga ada komunitas-komunitas insan beriman itu yang menyinergikan ya satu amalan yang sama membentuk kelompok. Ya, teman-teman yang senang tahajud bikin kelompok tahajud ya. Terus di situ saling mengingatkan misalnya, saling WA, saling message, saling membangunkan, pasang alarm. Ada tahajud call misalnya kan. Yang senang di Quran bikin Quran call, atau misalnya one day one juz, one day one surah, one day one ayah dan seterusnya. Itu terus gitu ya. Nah, ini. Jadi cirinya begini, teman-teman sekalian. Cirinya mengumpulkan amal. Jadi setiap insan beriman itu kalau sudah tampak terlihat imannya, maka ciri pertama bagaimana dia bisa berlomba meningkatkan amalnya. Dan dalam perlombaan ini ya, selalu ingin tampil lebih baik. Lebih baik. Ya, namanya orang berlomba pasti ingin capai yang paling awal kan? Ya, dengan kualitas terbaik kan? Jadi walaupun saya nih cara berpikirnya begini, saya memang belum bisa konsisten bangun malam, tapi Allah titipkan nih pada saya berupa harta benda. Wah, itu yang dikejar lewat infaknya, lewat sedekahnya, itu kan, dan seterusnya. Wah, saya ini terlihatnya belum mampu nih lewat harta, itu kan, tapi ada peluang ya menunaikan apa? Peluangnya dengan menunaikan misalnya puasa, senang nih dengan berpuasa itu, maka dia kejar dengan puasa. Apapun jenis-jenis puasa yang bisa didapati, ya itu dia lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan fastabiqul khairat. Apa motivasinya? Ingin menampilkan kepada Allah pembuktian iman yang sejati. Ya? Jadi ciri iman sejati itu satu, gemar menunaikan amal soleh ini, ya kan? Yang kedua, ada motivasi untuk menjadi lebih baik. Apa kaitan dengan ini, dengan tamhid ini? Ini pembuka ayat puasa itu Al-Baqarah 183, antara kewajiban dan tujuannya ditengahi dengan tamhid, dan tamhid ini awalnya dibuka dengan kalimat iman. Ini menariknya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha alladzina amanu. Ya, seperti ini. Hai semua pemilik iman. Ini dia. Sedangkan kembali ke sini, nih, karakteristik pemilik iman yang sejati gemar mengumpulkan amal soleh. Karena itu ketika mendengar ini diturunkan baru sampai ya ayyuhalladzina amanu, sudah kelihatan tuh sahabat-sahabat yang memang notabene memiliki iman sejati langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Nunggu apa nih?
amal soleh yang akan disampaikan. Perintah apa? Kalau bahasa sekarang, siap perintah. Kan? Petunjuk kemudian datang. Kan? Karena ada yang siap petunjuk, siap perintah. Ya? Ini sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat, siap perintah. Apa nih perintahnya? Kan? Nah, ini menarik. Jadi begitu kemudian imannya disentuh, ini gambarkan, citrakan ayat ini untuk kita gitu, untuk mengetahui kadar keimanan yang ada dalam jiwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu, tuh hati kita disentuh. Karena Quran itu manhaj dan mukjizat saat yang bersamaan. Jadi bukan hanya untuk 1-2 generasi sampai kehidupan berakhir. Sepanjang kita mengatakan beriman, maka ayat itu berlaku untuk kita. Jadi bukan hanya sahabat yang kita lihat bahwa ketika mereka menerima ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ata'na, itu pelajaran bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas iman bisa seperti itu. Ya. Nah, ini gambaran yang pertama. Jadi saat ya ayyuhalladzina amanu terkait dengan iman, maka ini yang menarik. Pembuktian peningkatan amal soleh ini menjadi relevan untuk ditampilkan, sekaligus ini jumlah ini susunan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum menjadi penguat motivasi untuk menampilkan penunaian ibadah siam itu, puasa itu lebih baik daripada orang sebelumnya. Karena kan sedang diperlombakan ini. Ya, kita sedang berlomba. Ya, berlomba dengan siapa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kalau bahasa bebasnya begini. Insan beriman, mulai saat ini tunaikan puasa ya. Bukan kamu saja, orang dulu juga diberikan perintah untuk puasa itu. Manfaatnya banyak. Nah, lebih baik ya daripada mereka. Kamu harus lebih unggul. Kamu harus lebih baik dibandingkan orang-orang terdahulu yang pernah menunaikannya. Kamu sekarang masih punya kesempatan menunaikan. Orang terdahulu sudah selesai. Ya, kan sudah ada yang meninggal, sudah kembali, sudah selesai. Sekarang risalah penyempurna. Seperti orang dulu pernah tunaikan, kamu pun akan tunaikan juga dengan hadirnya perintah ini. Cuma ketika kamu punya kesempatan lebih, tunaikan lebih baik dibandingkan dengan mereka. Tuh. Dalam ya. Nah, inilah makna di sini at-tamhid dalam kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Baik, ini dari segi kebahasaan. Jadi kalau kita sekedar melihat terjemah ya, dalam konteks ini kita baca seperti sebagaimana Allah wajibkan pada orang-orang terdahulu. Kita hanya dapat sampai di situ saja. Dan paling kajiannya adalah kepada bagian kedua. Ini tanda tanya terbalik gitu kan. Siapa orang-orang terdahulu yang kemudian pernah mendapati perintah yang serupa. Nah, kalau sudah paham ini, baru kita beranjak ke sini. Oke? Baru beranjak ke sini. Jadi saya simpulkan dulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu punya dua makna utama ya. Yaitu yang pertama untuk melapangkan hati dalam menerima perintah sehingga ringan untuk ditunaikan, ada unsur ringannya atau mudah untuk ditunaikan. Ya. Kemudian juga ini ada semangat dan motivasi untuk menunaikan perintah yang dimaksudkan lebih baik daripada orang-orang yang pernah menerima sebelumnya. Jelas ya? Nah, baru kita kemudian pindah kepada siapa orang-orang sebelumnya yang telah dimintakan untuk berpuasa. Baik, di sini para ulama memberikan pandangan yang sangat luas sekali. Masya Allah, kalau ulama dulu itu literasinya ya begitu luas dan analisisnya begitu tajam dan thiqah, terpercaya. Luas, tajam, terpercaya, gitu kan? Nah, ada dua pendekatan di sini. Pendekatan pertama, pendekatan mengenai aspek ibadahnya saja, yaitu pada puasanya. Artinya sifatnya masih general, masih umum, ya kan? Untuk menjawab pertanyaan, siapa yang pernah berpuasa? Gitu. Ya, jadi umumnya bukan umat Islam saja yang dengan lahirnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 turunnya ayat ini jadi kewajiban untuk berpuasa. Orang dulu pun pernah ada yang berpuasa. Jadi sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW sudah ada yang puasa, gitu kan? Nah, misal kalau jarak terdekat itu kan ada yang Nasrani, umatnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, gitu kan? Nasrani. Baik. Nanti kalau mau lebih detail, nanti dalam kajian perbandingan agama, ya itu bisa didalami.
pembahasan tentang perbandingan konsep keberagamaan ya dengan argumentasi ilmiah, yang dengan itu kita mencoba mencari titik-titik kebenaran sejati untuk diyakini dengan pandangan objektif dan menyerahkan keputusan ya sepenuhnya kepada setiap insan untuk bisa mengambil kebenaran yang dimaksudkan atau memilih apa yang dia kehendaki dengan konsekuensi masing-masing. Itu tinjauan Islam dalam konteks perbandingan agama. Indah sekali ya. Nanti ayatnya banyak ya. Apa yang mau saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan nanti ada perbedaan diksi, dan diksi ini juga menunjukkan perbedaan dilalah ya, perbedaan bahkan makna tertentu antara Nasrani misalnya dengan Kristen. Itu ada perbedaannya. Jadi saya tampilkan Nasrani di sini untuk menekankan pada satu makna tertentu ke pengikut Nabi Isa alaihi salam. Yang saya maksudkan dengan konteks ini menempatkan Isa alaihi salam, Yesus Mesias, sebagai nabi, sebagai rasul, bukan Tuhan, kan? Nah, ini kita katakan Nasrani. Kemudian ada Yahudi. Ya, dengan segala turunannya, ya turunan-turunan ini kan ke atas nanti ya, dinisbatkan kaitannya dengan Bani Israel dan sebagainya. Walaupun ini nanti ada perbedaan-perbedaan penekanannya dan juga melahirkan makna yang berbeda. Di kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jadi bertambahnya satu huruf saja, bertambah atau berkurang satu huruf itu bisa memengaruhi kepada makna. Apalagi kalau katanya berbeda. Ya, ini satu Bani Israel, satu Yahud, kan? Satu lagi nanti kaum Musa. Jadi ada umatnya Musa, ada Yahudi, ada istilahnya Bani Israel. Itu nanti berbeda-beda konteks ketika diksi itu disampaikan. Turunnya ke sini. Ya. Dan ini nanti juga ada yang sifatnya umum, artinya keyakinan-keyakinan araldi, kreasi manusia di bumi yang secara budaya gitu kan, membentuk satu tradisi ya, yang juga wujudnya berupa puasa. Ya. Jadi kalau kita ke atas ini teruskan yang penyempurna yang sekarang, ya umat Nabi Muhammad SAW, ini Islam, gitu kan? Dalam konteks ini, dalam konteks pembahasan ini, gitu kan? Ini ada puasa. Maka sebelum eranya Nabi Muhammad SAW juga nanti kita turunkan ke bawah, ini ada puasa juga yang ditunaikan. Ini secara umumnya. Ya, kita lihat misalnya di Nabi Isa alaihissalam, ya beliau berpuasa juga. Berpuasa. Nanti ada jenis-jenis puasa yang pernah dipraktikkan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan nanti saya akan bahas ketika merilis ke sini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini teman-teman sekalian, ketika ada kata kama ini ya, yang menunjukkan tasbih, penyerupaan yang serupa ya. Nah, ini juga ada penekanan. Penekanannya apa? Ya, selain menunjuk pada aspek umum pernah berpuasa, nanti ada aspek yang khusus. Supaya tidak nanti bingung, kita menghadirkan lompatan, kita detilkan dulu ini. Jadi yang pertama yang dibahas oleh para ahli tafsir itu menunjuk keumuman berpuasa. Jadi ini agama samawi pun yang Islam, Nasrani, Yahudi gitu kan, ya dalam konteks dinisbatkan kepada Rasul, ini sudah terlihat berpuasa. Kita bisa cek ya, dari mulai ke atasnya nabi-nabi diturunkan ya, dari mulai siapa namanya, kalau dinisbatkan kepada Yahudi kadang umumnya kan sering disertakan kepada Daud, Sulaiman, kan, kemudian ke atasnya Musa dan seterusnya. Ya, maka kita kenal sampai sekarang ada puasa Daud kan, Nabi Musa ketika dilepaskan dari Firaun, orang Yahudi sudah puasa Asyura dan sebagainya. Kemudian juga terus dari segi budaya ke bawahnya, dari kreasi manusia di keyakinan. Artinya agama ardi. Ardi itu yang dikreasikan di bumi, kan? Bukan atas petunjuk wahyu yang dibawa oleh Rasul dalam konteks samawi, mendapatkan wahyu citranya langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau dari yang dipertuhankan, dinisbatkan sebagai satu-satunya Tuhan yang menurunkan wahyu. Nah, ini kreasi di bumi. Seperti kita lihat yang sekarang ada Buddha misalnya, ada Hindu misalnya, ya, dan juga ada Konghucu misalnya, dan lain sebagainya. Ya, itu juga punya tradisi untuk berpuasa. Ya, tradisi untuk berpuasa dalam bentuk-bentuk yang tertentu, yang dimaknai tentunya oleh para penganutnya masing-masing.
Jadi tafsiran-tafsiran umum yang pertama, makna yang pertama adalah membawa dalam konteks umum. Jadi sebelum syariat Nabi Muhammad SAW itu diturunkan, memberikan informasi kepada kita, sebelum umat Nabi Muhammad pun pada masa itu ya sudah banyak yang berpuasa. Umat Yahudi puasa, Nasrani puasa, gitu kan? Atau juga ada yang umumnya puasa, penganut-penganut yang lain, ya. Maka umat Islam ketika diperintahkan puasa itu mesti lebih baik dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya yang berpuasa ini. Dan anugerah yang Allah berikan motivasinya tinggi. Nanti kita akan lihat kan, ada malam Al-Qadar, ada pahala berlipat, ada ampunan dan sebagainya. Jadi kalau itu diberikan dengan segala keistimewaannya yang belum tentu didapati di masa-masa yang lalu, ya kan? Seharusnya memberikan motivasi lebih untuk semangat menunaikan ibadah yang ditunaikan itu. Jadi tafsir pertama dari pertanyaan siapa umat terdahulu juga yang berpuasa, maka ada yang sifatnya umum, memberikan jangkauan yang luas sifatnya kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau dinisbatkan pada keyakinan, apakah itu Yahudi, apakah itu Nasrani, atau agama Ardi, kan? Di Hindu kah, di Buddha kah, dan macam-macam sebagainya. Di generasi-generasi itu sudah ada juga tradisi atau juga bisa disebut dengan syariat sesuai dengan keyakinannya masing-masing untuk menunaikan ibadah siam, ibadah puasa. Dan saya detilkan tuh di buku makna ayat puasa itu. Ya, jadi kalau Anda masuk ke halaman kalau nggak salah 68 tuh ya. 68 itu ada pembahasan tentang siapa umat-umat terdahulu, saya detilkan tuh, bahkan berapa banyak, ada yang disebut puasa A, puasa B, puasa C dan sebagainya. Baik. Sekarang secara khusus nih. Secara khusus, secara spesifik, ini yang sangat menarik. Kembali kepada apa yang tadi saya isyaratkan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang telah beriman, mulai sekarang diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah siam, puasa. Kama, nah ini menariknya nih. Kama, seperti halnya, kan? Nah, kama ini ada rasa, gitu kan? Ada rasa, terasakan dalam diksi ini, kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab dengan pendekatan ilmu balaghah, ada nuansa tashbih, nuansa yang serupa. Ya, ada satu nuansa yang serupa, yang sama gitu. Serupa, ada yang sama. Artinya apa? Artinya ya jenis puasanya sama. Ya, diberikan waktu yang sama gitu ya, walaupun namanya mungkin dulu berbeda, tapi keadaannya sama seperti itu. Jadi kalau sekarang kita menerima Ramadan, ya Al-Baqarah ayat 185 itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Makanya komentar-komentar para ahli tafsir itu ya ketika memberikan informasi kepada kita dan itu terlacak dengan sanad, ya menyampaikan sama diberikan Ramadan juga, artinya dengan jumlah yang sama, dengan keadaan yang serupa, ya seperti orang dulu sebagaimana, kan? Jadi kalau ada redaksi kama itu menunjukkan keserupaan gitu, keserupaan. Ini bisa pada macam-macam, ya bisa pada nilai misalnya, bisa pada keadaan, bisa pada materi, ya. Ya, misal kita ngaji sedikit balaghah ya, sedikit saja. Kita ingin katakan pada pasangan kita, bisa. Saya ingin katakan pada istri saya, misalkan, kamu cantik seperti rembulan, kan? Nah, kita ingin serupakan di kecantikannya misal, ya. Kita ingin serupakan di kecantikannya, maka kita katakan anti kal badri ka fil jamala. Wah, ini masih lengkap ini. Ya, ada tasbihnya ada tasbihnya ada, musyabahnya ada, musyababehnya ada. Kalau kita ngaji balaghah ya, sedikit ya. Anti, kamu gitu kan. Nah, kalau suami mau katakan pada istri ya kan. Ya, mama gitu kan. Mama deh, Masya Allah cantik banget deh kayak rembulan gitu kan. Nah, ini pakai ka nih. Anti, ya engkau, ka al-badri seperti purnama. Ya, purnama bukan komar ya. Kalau komar itu bulannya, jangan mau kalau disebut kayak bulan. Bulan kan kalau apa tuh bahasa Ukrainanya itu korodok ya.
Apa namanya, nggak sepenuhnya halus gitu kan. Jadi bulan kalau bendanya kan nggak sepenuhnya halus. Ya, tapi kalau purnama kan maksudnya cahayanya ya, beningnya, bagusnya gitu, baiknya. Ini berarti anti kal badri gitu kan, engkau bagaikan purnama fil jamalah, dalam kecantikannya, di keindahan, indah untuk dipandang. Kan hadis Nabi kan yang tersambung kepada kita menyampaikan di antara sifat baik istri itu dalam Islam apa? Ya, ketika engkau memandangnya engkau merasa tenang, merasa nyaman, ya, merasakan ketentraman, keindahan, ketenangan. Sama dengan saat melihat purnama gitu, indah, tenang. Maka di bahasa Arab itu ada satu, kalau kita ingin hadirkan pujian, kita hadirkan kepada Allah gitu kan. Nah, ingin menampilkan syukur kepada Allah dengan melapangkan hati pasangan dengan mengatakan anti kal badri fil jamalah. Masya Allah mah kayak rembulan deh itu ya. Masya Allah cantiknya. Kadang-kadang ada dibuang nih ininya nih, kafnya ada tasmiyah dibuang untuk menekankan anti badrun ya. Kalau memberikan pencerahan yang kuat tuh kan, pencerahan yang kuat, atau saat bersamaan itu indah juga, kemudian juga memberikan penerang yang kuat. Kita bisa katakan ke laki-lakinya anta syamsun. Masya Allah, ya kan? Ya. Nah, ini anti kal badri fil jamalah, anta dibalas anta kasyamsi misalnya kan? Ya, anta kasyamsi fil inarah. Masya Allah. Ya. Fil inarah. Suami ke istri anti kal badri fil jamalah fa anta kasyamsi fil inarah. Sedangkan engkau layaknya mentari, kan, dalam memberikan cahaya, penerang, ya, penerang dengan uang belanja, penerang dengan perhatian, penerang dengan kekuatan, ya kan. Matahari itu menyengat kalau ada yang mengganggu, kan, mengeringkan kalau ada kesedihan yang kemudian membasahi pipi dan sebagainya. Itu kan apa yang bisa diambil di surat Yusuf. Kita sedang ngaji tafsir surat Yusuf, ya kan? Makanya kan kenapa ayah diilustrasikan dengan matahari, ya, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara. Ya, syamsa itu diartikan kepada ayah, ya kan? Kemudian qamar di sini menunjukkan kepada fisikal keadaan, bukan pada nilai kecantikan atau kegantengan, bukan, tapi keadaannya yang berpotensi menghadirkan keindahan, ya kan? Itu diwujudkan kepada ibu, ke perempuan. Ya, jadi ini kalau kita belajar diksi di bahasa Arab itu tinggi sekali. Nah, ini pakai tasbih nih, kaf. Ya, ada tasbihnya kaf. Jadi kalau kita hilangkan kafnya, kita katakan misalnya anti badrun anta syamsun, ya kan? Nah, kalau kita katakan, ya kita mengidentikan betul, seakan-akan saking tingginya nilai itu melekat pada dirinya, seakan-akan inilah mentarinya gitu. Ya, makanya ada kan lirik yang mengatakan kepada Rasulullah dalam syair itu anta syamsun, ya, anta badrun. Dengan bahkan nanti ada qamarun juga. Jadi disebutkan semua sifat mulianya. Ya, beliau ini penerang, pemberi cahaya dengan izin Allah, dengan mendatangkan hidayah, nunjukkan kepada kebaikan, minal zulumati ilan nur, gitu kan? Apalagi misalnya menampilkan keindahan-keindahan sehingga sahabat banyak berkomentar. Kata Anas bin Malik, tidak ada yang paling indah ditatap di muka bumi ini dari kalangan makhluk kecuali wajah Rasulullah SAW, kan? Dan tidak ada yang memberikan ketegaran, perhatian dan sebagainya, merasakan seperti ibu merasakan keadaan anak, kan? Ya, kecuali Rasulullah itu yang dilukiskan di penghujung surah At-Taubah itu, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga banyak kemudian orang-orang pada saat itu memberikan madah, pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut syamsun, qamarun, kemudian badrun dan sebagainya. Nah, ini pakai tasbih kaf. Ini menunjuk keserupaan dalam ada nilai, keadaan atau materi. Apa hubungan dengan ayat yang sedang kita kaji? Ini ada kaf. Ya. Maknya ini kembali ke siam ke sini. Ya. Gitu. Maknya kembali ke siam ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang berpuasa, kutiba alaikumus siam. Diwajibkan atas kalian mulai saat ini untuk menunaikan ibadah puasa, siam. Ya, kama seperti halnya puasa ini, itu yang ini nih, siam ini. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan pula pada umat sebelum kalian. Nah, ketika sudah menggunakan kaf di sini, berarti ada keserupaan dalam bentuk siamnya. Karena ini menggunakan alif lam, asyam, bukan siamun. Kalau siamun itu umum sifatnya, mau puasa bagaimanapun. Tapi kalau sudah pakai alif lam, yang telah kita bahas dulu,
Ya, ada aturannya, ketentuannya, ada kekhususannya, jumlahnya, waktunya dan sebagainya. Ya, maka ada yang mencoba untuk mendalami literasi ini, didalamkan, diluaskan spektrumnya dan menemukan bahwa keterangan-keterangan ada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah puasa seperti halnya umat Islam mendapatkan Ramadan dengan jumlah yang serupa, dengan waktu yang sama, gitu kan? Walaupun nanti ada teknis-teknis secara syariat yang memberikan kekhususan sehingga terlihat di satu titik agak berbeda karena memang keadaan umat yang tidak sama. Itulah fikih Islam. Jadi waktunya diberikan sama. Misalnya 29 30 hari, ya. Nah, kemudian juga keutamaan-keutamaan diberikan sama. Tapi dalam penunaiannya kadang-kadang kan karakteristik satu dengan yang lain bisa berbeda. Generasi sekarang dengan yang 10 tahun ke belakang saja kan sudah tidak sama. Maka itu nanti dalam fikih Islam, dalam hal-hal tertentu ada fleksibilitas untuk memudahkan, mengiringi perkembangan zaman yang dengan itu memberikan perubahan-perubahan karakter. Makanya sering saya katakan, Islam tidak menghambat kemajuan zaman, tapi mengapresiasi, menerima, mengakomodir semua itu, dan memberikan satu pedoman yang menjaga kemajuan itu tidak meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bagaimana kemajuan itu tidak menghancurkan kehormatan manusia, tapi membawa maslahat untuk manusia, maka Islam datang dengan pedoman-pedoman yang mengarahkan itu. Dan dahsyatnya, itu berlaku sampai kehidupan berakhir. Ya, dari awal risalah diberikan, dari 15 abad yang lalu sampai dengan sekarang, nggak pernah berbenturan. Ya, jadi keliru kalau ada yang membenturkan Islam misalnya, dengan kemajuan, menghambat dengan hukumnya, itu belum paham. Ya, belum paham tentang makna-makna di balik hukum dan sebagainya. Balik ke sini. Kalau begitu siapa ini yang mendapatkan anugerah ini? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, ya, disebutkan dengan redaksi Ahlul Kitab. Nah, ya, disebutkan dengan redaksi apa? Ahlul Kitab. Jadi karena kita waktunya terbatas ya, jadi saya ambil keumuman ya. Nanti kalau mau detil, ya, dibaca di buku yang sudah saya tuliskan dengan referensi-referensi saya telah terangkan ya. Dari mana. Kalau nanti untuk pendalaman, boleh yang sudah mengaktifkan akun Mira, nanti pas sesi pendalaman kita bisa elaborasi dengan lebih dalam lagi. Kalau ahli kitab berarti mencakup ke sini. Bisa Yahudi, bisa Nasrani. Ya? Jadi kalau ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, imma minan Nasara atau minal Yahud. Baik kalangan Nasrani ataupun Yahudi. Jadi selain umatnya Nabi Muhammad SAW, kan, yang diberikan kesempatan menunaikan ibadah siam, kan, ternyata ketika dilacak, ya, ahli kitab dulu pun mendapat kesempatan yang sama. Jadi umatnya Nabi Isa alaihissalam itu mendapatkan kesempatan puasa dengan waktu yang serupa, keutamaan-keutamaan yang diberikan, kan. Umatnya, ya, nabi-nabi bagi kaum Yahudi juga mendapatkan kesempatan yang serupa untuk menunaikan ibadah puasa dengan jumlah yang sama. Ya, 29 30 hari, gitu kan, dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan, gitu kan, dengan keadaan-keadaan yang ditampilkan sesuai dengan maslahat mereka. Ya, ini diberikan kesempatan yang serupa. Ada yang khusus menyebutkan spesifik, ya, di antara ahli kitab ini yang dimaksudkan mendapatkan persis seperti serupa itu di zamannya Nabi Isa alaihissalam bagi umat Nasrani. Ya. Tapi baik untuk yang spesifik umat Nasrani di sini, umatnya Nabi Isa alaihissalam, ataupun juga dimaknai ahli kitab Nasrani dan juga Yahudi, ada fakta yang disepakati juga, ya, dan bisa diruntut dalam sejarah bahwa ketika mereka diperintahkan untuk menunaikan serupa jumlahnya sebulan penuh sama, ya kan, punya nilai keutamaan yang serupa dengan Ramadan, jumlah 29 atau 30 hari. Nah, cuma ada satu pengaruh dari karakter. Dan ini selalu terbawa gitu kan di genealogi Yahudi. Ya, kita belum tuntas ya membahas genealogi Yahudi itu. Di antara karakteristiknya itu ya agak yang membuat unik tapi kadang-kadang membawa ke aspek negatif. Itu seringkali ngeyel terhadap sesuatu. Sehingga membentuk bukan kreativitas ya. Kalau kreativitas itu kan melahirkan hal baru gitu yang bermanfaat. Kalau ini maka di syariat disebutnya bid'ah. Bid'ah itu membentuk sesuatu yang baru tapi lebih cenderung kepada aspek yang negatif gitu ya. Nah, ini jadi merubah ini ya dengan timbangan-timbangan pikiran-pikiran tertentu, pengen-pengen tertentu sehingga
keinginan-keinginan dari nafsu ini mengalahkan hikmah dan maslahat yang sudah Allah tetapkan, yang Maha mengetahui tentang kehidupan kita. Apa wujud spesifiknya? Jadi ketika diberikan 30 hari ini, sebulan lah, kurang lebih 29 30 hari, dan jatuhnya tetap ya Ramadan, dalam konteks ini Ramadan gitu kan. Artinya satu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia akan berputar tuh mengiringi setiap waktu. Cuma mereka tidak menginginkan kalau itu jatuh di musimnya, khususnya musim panas. Ya. Kan ada 4 musim pada umumnya. Musim panas, musim dingin, gitu kan? Musim semi, musim gugur. Ya. Ya kan? Baik. Al-saif, al-syita, rabi', kemudian kharif, gitu kan? Ada musim panas, musim dingin, semi dan gugur. Nah, ini kalau jatuh dia di 2 musim ini khususnya gitu kan? Panas ataupun juga musim dingin, khususnya yang ada di musim panas ini. Karena siangnya kan lebih panjang, kan? Siang lebih panjang. Dan dingin, malam lebih panjang. Karena nanti di umat sebelumnya itu mereka sendiri yang memberlakukan. Kalau malam-malam hari itu mereka tambahkan. Ya, ada yang puasa untuk berhubungan. Jadi ada yang malamnya pokoknya nggak boleh berhubungan suami istri terus itu kan. Nah, sehingga nanti ada yang dilebarkan lagi tidak menikah sama sekali kalau sudah mengabdi. Ya, untuk mengabdi kepada syariat, kepada agama. Itu dikreasikan demikian. Bukan dari petunjuk Allahnya harus begitu, karena tidak mungkin ada petunjuk menyalahi fitrah. Ya, kan fitrah manusia itu selalu ada ketertarikan kepada lawan jenis. Itu selalu itu, ya. Bagaimanapun Anda mengingkarinya, tapi tidak bisa menyalahi fitrah yang ada dalam jiwa. Karena itu agama memberikan pendampingan. Jangan sampai rasa ketertarikan ini melampaui hukum-hukum yang ya, secara normalnya mesti terjaga, sehingga tidak melahirkan satu tindakan-tindakan yang kontraproduktif dan saling melukai. Maka ada hukum di situ, hukum pernikahan, hukum lamaran, ta'aruf dan sebagainya. Nah, ini fitrah. Jadi nggak mungkin ada manusia yang kemudian bisa menghindari fitrah itu, mengendalikan barangkali dengan keadaan-keadaan tertentu, punya batasan-batasan dengan puasa dan sebagainya. Tapi mengingkari fitrah dengan menghilangkan itu semua, itu sulit untuk dilakukan. Ya, dan pada tingkatan tertentu akan terjadi penyimpangan. Ya, hubungan yang terlarangkah misalnya, atau bahkan bukan sekedar terlarang, tapi mungkin nanti ada lebih daripada itu jangkauannya. Berhubungan saja tanpa akad dan sebagainya, itu sudah keliru. Sekarang kalau sudah sesama jenis misalnya, atau dari memanfaatkan anak-anak dan sebagainya, itu yang lebih repot lagi. Ya. Nah, saya mau kembali ke sini. Jadi ada yang menghadirkan satu, pokoknya bukan hanya siangnya nggak makan, nggak minum, malamnya pun nggak boleh hubungan suami istri misalnya. Dan nanti suasana itu terbawa. Di awal-awal masa ayat ini turun, ya ada sebagian yang tahu tentang ini, ya umat-umat di masa lalu itu, ada yang memahami apakah malamnya nggak boleh hubungan, kan? Ya dikonfirmasi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah sama dengan yang dulu, ya kan? Nggak boleh hubungan suami istri di malam harinya. Lalu jawab turun wahyu yang Al-Baqarah ayat 187 itu. Kan rangkaiannya 183, 184, 185, 186, 187. Itu rangkaian ayat puasa yang saya bahas juga. Maka turun ayat 187. Ya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Malam hari gak ada masalah. Ya, Allah turunkan ayat. Kalau malam hari gak ada masalah. Ya, engkau bisa bercumbu, engkau bisa saling merayu, engkau bisa dan sebagainya gitu kan, melakukan hubungan suami istri, nggak ada masalah. Ini waktunya diatur. Ini yang untuk fajar sampai ke maghrib ibadahnya seperti ini, malam harinya ada ibadah-ibadah seperti ini, gitu kan? Dan aturan-aturannya begini. Ini yang dibolehkan di siang hari terjadi, tapi ini yang dilarang di siang hari dilakukan. Ini yang malam hari silahkan dikerjakan. Ini ada ibadah keutamaan yang mendukung puasa di siang hari. Kalau engkau kerjakan malam harinya, akan mensupport kekuatan di siang harinya, ya kan? Nah, ini ada beberapa bagian-bagian yang dijelaskan. Nah, ini terbawa suasana ini. Ada yang kedua begini, kalau jatuh musim panas, ya, kalau jatuh musim panas, tadi kan musim dingin nih. Musim dingin kan malamnya lebih lama. Malam lebih lama. Karena malam lebih lama, mereka kreasikan sendiri. Nggak boleh hubungan suami istri sebulan, kan? Di bawah malamnya berlangsung lama. Musim panas, siangnya lama. Karena siangnya lama, ujian menahan lapar dan hausnya lebih lama. Maka apa yang terjadi? Ya itulah dia. Genealogi yang sebelumnya itu. Jadi mereka pindahkan tuh. Ini ke musim semi aja deh. Jadi kalau jatuh musim panas, musim dingin, mereka pindahkan ke musim semi. Ya, dan mereka berpikir supaya nggak salah-salah amat, ya, dan si amat pun belum tentu salah.
Supaya nggak salah-salah amat dan Tuhan ridho dengan kita, itulah kreasinya nih. Supaya Tuhan ridho dengan kita, katakan, dan nggak terlalu banyak dosanya, nggak salah-salah amat, gitu, tambahin 20 hari. Tambahin 20 hari. Jadi mereka membuat sebuah kompensasi gitu kan. Kompensasinya apa? Yang tadinya sebulan, taruhlah 30 hari misalnya kita genapkan. Karena kami pindahkan, harusnya jatuh musim panas dipindahkan ke musim semi. Harusnya ada musim dingin dia pindahkan ke musim semi. Karena berharap musim semi itu stabil antara siang dengan malamnya. Gitu kan? Seperti kita di Indonesia nih, Masya Allah, Alhamdulillah, gitu kan? Khatil istiwa, di garis ekuator. Nah, itu mereka tambah 30 plus 20 hari. Nah, jadi 50 hari. Itu pun nanti nggak konsisten lagi. Ya. Nanti lama-lama nggak ditunaikan, bikin momen lagi, puasanya sekian hari, sampai nanti dari sekian syariat yang bertahan itu cuma hari ke hari saja. Ya. Misalnya ada puasanya yang Asyura, gitu kan? Nanti ada beberapa yang diteruskan juga, di Nasrani juga ada dan sebagainya. Kalau mau diteruskan, ya. Ya, kalau Kristen pembahasannya beda lagi nanti ya. Karena kalau diksinya tadi saya katakan kalau diksi Nasrani dengan Kristen itu berbeda. Kalau kita memahami Nasrani ya, ini diksi ini menunjukkan pengakuan terhadap Isa alaihissalam, Yesus Mesias sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Ya. Kalau kita berbicara tentang nanti pemahaman dalam Kristen menempatkan Isa alaihissalam, Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu nanti di antara titik perbedaan yang kalau ingin didalami di situ, ya. Karena itu ketika nanti Nabi Isa mengonfirmasi kalangan Hawariyun itu, ya man ansari ilallah, siapa yang mau jadi Nasrani, ya penolong kepada dakwahku untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan nahnu ansarullah, ya kan? Ya, kami yang akan masuk ke dalam barisan ini, gitu kan? Amanna billahi wasyhadu bi anna muslimun. Kami saksikan kami beriman, gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut ajaranmu wahai Isa alaihissalam, wahai Yesus ya al-Masih, Mesia, gitu kan? Dan saksikan bahwa kami termasuk yang patuh tunduk, kami muslim. Nah, itu yang dipahami dalam konteks ini. Ini pemahaman di kita ya, di dalam Islam dengan mengeluarkan nilai-nilai keterangan dalam Al-Qur'an. Dan itu bisa diuji nanti. Bisa diuji keterangannya, argumentasinya dan sebagainya, dan di akhir pun kebenaran yang didapatkan tetap diberikan ruangnya secara objektif untuk dipilih, untuk dipeluk tanpa dipaksakan kepada siapapun. Nah, itu indahnya demikian. Jadi kita mendapat kesempatan untuk meraih pencerahan-pencerahan atau informasi-informasi yang mendukung keyakinan. Kan keyakinan itu hak asasi terdalam yang paling dihargai dalam Al-Quran. Di Islam itu sangat menghormati keyakinan itu karena itu hak asasi yang paling dalam. Karena itu diberikan kesempatan untuk mencari kebenaran. Karena dihargai, diberikan petunjuk semaksimal mungkin untuk menemukan jalur kebenaran itu. Ya, sekalipun keputusannya dikembalikan untuk memilih pada manusia masing-masing, ya, dan hukum Allah menjadikan adil, semua mendapatkan petunjuk yang serupa. Dan konsekuensi itu kemudian dipikul oleh setiap orang yang mengambil keputusan dari apa yang dipeluknya saat berpulang kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kondisi-kondisi inilah kemudian muncul tamhid ini yang tadi saya utarakan. Umat dulu pernah dikasih, bahkan yang serupa, senilai dengan Ramadan. Ada keutamaan, ada kebaikan. Cuman kadang-kadang ya ada yang nggak seriusnya. Yang serius ada, yang nggak serius juga ada. Yang minda-mindain, yang nambahin, yang mengkreasikan ini, yang itu. Nah, ketika dihadiahi, ya umat Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan keistimewaan yang bertambah. Ada ampunan dari dosa. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disiapkan pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Dengan ya innalis saimi baban yuqalu Ar-Rayyan. Innalis saimi baban fil jannati yuqalu Ar-Rayyan. Sungguh bagi para pelaku puasa itu ya ada satu pintu khusus untuk masuk surganya namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, maka mereka akan dipanggil masuk pintu itu. Kemudian ketika mereka semua sudah masuk, fa'idza dakhaluhu ughliqa, langsung seketika ditutup, ada pintunya. Kemudian spesifik ada malam Al-Qadar, yang ini sulit didapatkan karena ini berkaitan dengan turunnya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Banyak keistimewaan. Karena itu ketika muncul tamhid di sini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bukan hanya menjelaskan umat dulu yang pernah puasa. Untuk memberikan satu langkah keringanan kita menunaikan. Tuh, kamu umat Islam, ayo, semangat puasanya. Karena bukan hanya kamu, Yahudi pun dulu pernah puasa, Nasrani pernah puasa, bahkan nanti umat-umat lain tuh ada yang kelihatan puasa juga, gitu kan? Kamu harus semangat. Ya. Yang kedua, lakukan lebih baik. Nah, lebih baik itu kan harus ada ukuran. Karena itu ukuran di akhirnya ditutup dengan kalimat taqwa. La'allakum tattaqun. Ini ukurannya.
Jadi kebaikan dalam menunaikan takwa itu bukan berapa banyak itu ditunaikan. Seperti dulu pernah ditambahkan 30 tambah 20 hari. Itu kan? Ya, bukan itu poinnya. Tapi berapa banyak kemuliaan yang dihasilkan dari pendidikan puasa itu. Itu yang menghasilkan takwa. Nah, ini pembedanya. La'allakum tattaqun. Nah, jadi ini yang ingin kita urai, kita tekankan dari pembahasan tentang siapa umat terdahulu, orang-orang terdahulu yang juga pernah mendapati kewajiban menunaikan ibadah puasa, dan secara fitrah sesungguhnya ya, walaupun ada yang memiliki keyakinan bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, secara fitrahnya itu pasti akan merasakan manfaat dari puasa. Karena itu juga mereka berpuasa. Ya, karena itu mereka berpuasa, dan fitrah itu kan yang melekatkan siapa? Allah. Jadi fitrah itu sebetulnya bagian dari petunjuk untuk menemukan jalan kebenaran. Karena Allah sendiri menyebut dirinya dengan fatir. Ya, fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahi fatiris samawati. Gitu kan? Di Quran surah ke-35 surah Fatir. Ya, dan yang melekatkan dengan sifat fatirnya itu kecenderungan untuk mendekat kepada syariat dan mendekat pada kebenaran itu disebut fitrah namanya. Ya, dan di antara fitrah itu maknanya adalah kecenderungan untuk beragama. Ya, untuk memenuhi kebutuhan roh. Karena itu disajikanlah kemudian paket beragama disebut dengan ad-din, diberi nama dengan Islam. Di mana kita temukan di Al-Quran bahwa kecenderungan kepada agama itu bagian dari fitrah. Itu di Quran surah 30 Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya, maka hadapkan dirimu, penuhi kebutuhanmu itu ya kepada ad-din. Ad-din, ya, frame untuk beragama, konsepsi beragama. Ya, secara lurus, secara benar, dengan cara yang benar. Jadi kalau beragama mesti benar, karena itu menu bagi jiwa. Ya, seperti Anda makan untuk menu fisik pun benar. Kalau salah makan sakit, ya. Seperti Anda belajar pun mesti benar. Kalau salah pilih ilmu bisa bahaya. Ya, salah belajar bisa konslet, bisa keliru, ya, bisa bahaya. Maka jika akal saja harus benar, mesti sehat, fisik harus sehat, iman mesti sehat. Karena roh itu pokok dari segalanya, ya kan? Karena itu ketika Allah menampilkan fa'aqim wajhaka lid-dini, kemudian diberikan keterangan hanifah. Hanifah itu lurus benar. Ya, ada unsur kebenaran, ada unsur yang lurus, unsur yang baik, itu hanif namanya. Ya, itu hanif. Jadi kalau kamu mau beragama yang baik, yang lurus, yang benar. Lalu kita bertanya, apa din yang benarnya ya Allah? Maka dijawab nanti di Ali Imran, ya, ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Ya, ini disajikan namanya Islam. Ya. Lalu kemudian bagi orang-orang yang ingin mengenal ditampilkan. Kalau ragu, kalau nggak yakin, riset. Ya, jadi biasakan secara ilmiah kata Al-Quran tuh. Jangan menuduh. Ya, kalau ragu sambil nuduh itu bahasa Arabnya roib namanya. Ya, kalau ragu saja syak. Ragu sambil nuduh itu roib namanya. Ya, roib. Karena itu pembuka Al-Baqarah itu menghadirkan kesan ilmiah yang tinggi. Ya, jadi Islam itu punya tradisi ilmiah yang kuat. Dzalikal kitab la raiba fi. Al-Qur'an ini sebagai sumber keislaman, keterangan pokok keislaman, itu nggak ada keraguan dan tidak ada celah harusnya untuk menuduh. Kalau Anda ragu, riset kata Quran itu, jangan nuduh. Ya, masa ragu nuduh, yang belum tahu itu cari tahu, bukan mencela, bukan menuduh. Ya, setelah meriset, komparasikan dan tidak harus memaksa. Ya, oke, di Islam itu indah. Kalau kita berislam dengan benar, ngaji Quran yang benar, ya, itu tidak diperkenankan. Bahkan mencela keyakinan-keyakinan yang lain pun, itu kan, ada orang berkeyakinan, jangan dicela. Ya, karena takutnya dengan ketidaktahuan itu balik mencela nanti. Ya, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulullah. Ya, tampilkan narasi ilmiah, argumentasi yang benar, ya, tradisi-tradisi ilmiah yang baik. Silahkan, dan pada ujungnya la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan. Itu indahnya. Ya, bahkan kalau Anda ragu tadi, ya, secara ilmiah, secara argumentasi ilmiah dikaji di data. Anda ragu dengan Quran, silahkan riset isinya. Atau kalau Anda mengatakan ini rekayasa Nabi Muhammad, tulisan Nabi Muhammad kan manusia, ya kan? Beliau manusia. Jadi kalau seorang manusia bisa membuat, berarti manusia lain pun punya potensi yang sama bisa membuat. Apalagi tingkat kecerdasan masa sekarang itu bisa lebih tinggi, semakin meningkat, informasi semakin banyak, ya. Ya, kemudian terkumpul jadi data, jadi pengetahuan. Jadi potensi pintarnya bisa lebih tinggi. Kalau pintar bisa lebih tinggi, berarti bisa bikin itu. Kenapa Shakespeare nggak bisa bikin seperti Al-Quran? Padahal sastranya, pujangganya macam tinggi. Ya, kalau Anda mampu buat seperti Quran. Ya, kalau nggak mampu, ya buat misalnya 10 surah saja. Di Al-Isra itu. Nggak mampu, ya 1 surah saja. Di Al-Baqarah ditutup itu kan, di ayat yang ke-23. Ya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu, juga nuduh.
ya terhadap Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah, dengan keagunganku kepada hambaku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian tuduh itu rekayasa Nabi Muhammad, ya kan? Kalian tuduh itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pedoman yang dihasilkan dari kreasi Nabi Muhammad. Silahkan datangkan yang semisalnya. Tentu kalian akan lebih mampu. Kenapa? Karena Muhammad seorang ummi sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah belajar cara menulis, nggak pernah belajar cara membaca, ya kan? Nggak bisa menulis, nggak tahu cara membaca bagaimana. Karena itu Allah jadikan ummi Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan mukjizat Al-Quran. Supaya orang nggak bisa menuduh ini buatan Muhammad SAW. Punya karya apa Nabi Muhammad itu sebelum jadi Nabi? Nggak ada karya tulisan yang ada, nggak ada syair yang pernah dibuat, nggak ada. Ya. Karena itu semua celah ditutup dulu. Semua celahnya ditutup gitu. Nah jadi ini sesuatu hal yang sangat menarik gitu kan. Ya, ini menarik dalam syariat itu. Kembali ke Quran surah 30 ayat 30, Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah engkau bisa mendapatkan riset agama yang benar, tuh kan? Engkau yakin dengan itu, lalu engkau peluk itu, masuk Islam misalnya, maka jangan sekedar masuk. Ya, tunaikan semua nilai keislaman dengan baik. Tegakkan dengan lurus, ya. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itu aja dulu, ya. Dan itu akan memenuhi kebutuhan roh. Makanya ditampilkan menu rohnya dalam bentuk ibadah. Salat itu menu roh. Roh itu kan butuh ketenangan. Ya, jiwa kita kan butuh ketenangan. Ketenangan itu yang kemudian memberikan sinyal-sinyal kebaikan dalam membentuk ikatan pengetahuan dan menginstruksikan. Jadi kalau hatinya nggak tenang, pikiran akan terpengaruh. Kalut pikiran, hati nggak tenang tuh pikiran juga ikut gelisah. Ya, kalau pikiran sudah gelisah, nggak bisa baik mengambil keputusan. Anda sedang gelisah, ngambil keputusan susah. Anda panik, ngambil keputusan susah. Ya, ibu ini, anak ibu ini ada musibah begini. Baru dengar musibah kan langsung terpikir begini begitu. Panik. Dalam panik itu nggak bisa ngambil keputusan yang baik. Kan? Nah, itu kan keadaan dari jiwa. Makanya harus ada ketentraman dalam jiwa. Menu-menu yang ditampilkan dalam agama itu harus memberikan manfaat langsung pada jiwa. Ketenangan, kan? Kemuliaan, pengentasan sifat-sifat yang negatif, karakter-karakter negatif, ya. Karakter negatif yang ada pada nilai rasa. Ada nggak solusi untuk mengatasi dendam? Solusi mengatasi iri hati? Kan iri hati itu bukan iri pikiran. Iri akal kan nggak ada. Iri hati yang ada. Ya kan? Dendam, iri hati, riya, sum'ah. Dan itu penyakit hati semua. Nah, menu-menu di syariat, di agama itu mesti mengentaskan semua itu. Sekaligus menguatkan karakter moral yang baik untuk mendukung akal dan fisik untuk bekerja lebih mulia, lebih bagus. Nah, ini semua dijelaskan. Dan mesti ada keterangan yang jelas karena ini beragama dari Tuhan. Tuhannya langsung yang perintahkan, kan idealnya begitu. Tuhannya yang perintahkan, ya, kemudian menerangkan dalilnya apa, ayatnya apa, dicontohkan kepada kita lewat utusan, diterangkan hikmahnya, dan indahnya ketika Islam menyajikan menu itu dijelaskan semua, terpenuhi semua unsurnya. Jadi sulit untuk kita menghindar, ya, dari kebenaran Islam itu susah. Dari konsepsi agamanya lihat sholat, dalilnya ada. Dalilnya jelas, di Quran banyak menunjukkan bahwa itu perintah langsung dari Rabb, dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Caranya dijelaskan, Nabi jelaskan. Makanya orang sholat, para orang Islam sholat, nggak ada yang beda, caranya semua sama. Dari bacaan, ya Anda mau di Meksiko, ya mau di Brazil, mau di Singapura, di Singaparna, ya atau misalnya ya taruhlah di Amerika, di Indonesia, ya di Chicago dan sebagainya, itu sholatnya sama semua. Ya, dari awal sampai akhir nggak ada yang beda. Nggak ada orang sholat di Amerika pakai bahasa Inggris. Ya, semua pakai bahasa Arab, semua sama. Caranya, dijelaskan hikmahnya. Manfaatnya apa? Ya, ini kalau dikerjakan manfaatnya apa? Ke jiwa apa? Ke perilaku apa? Dijelaskan. Ke hati melahirkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar, hatimu akan tenang. Dan sholat disebut zikir. Wa aqimus sholata lidzikri. Ke perilaku apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ke peningkatan akal apa? Ya, penambahan pengetahuan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, akan terjadi peningkatan pengetahuan. Sedangkan sholat bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Semua dijawab gitu. Ya, karena itu jadi kebutuhan pokok untuk jiwa. Maka diteruskan kembali ke Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kalau sudah tahu tentang kebenaran agama, maka kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan benar, ya, dengan lurus, kemudian fitratallah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah berkehidupan bagi semua manusia. Ini sebetulnya semua manusia itu punya kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan roh. Dan tidak ada yang paling ideal kecuali agama. Ya, kecuali agama. Jadi nggak bisa tidak bertuhan itu.
konsepsi ateis itu ya, tidak bertuhan itu sebetulnya tidak ideal dan nggak susah mendapati itu karena kita butuh Tuhan. Ya, jiwa manusia itu butuh Tuhan. Dia yang menisbatkan pada alam semesta pun sebetulnya sedang mencondongkan keadaan rohnya kepada yang dikuasakan. Kan yang dikuasakan itu Tuhan namanya. Ya kan? Ya, jadi ateis itu tidak bertuhan, bukan anti Tuhan. Salah kalau menyebut anti Tuhan. Ya, jadi secara logika sudah keliru. Kalau Anda mengatakan ateis anti Tuhan, itu secara logika sudah salah. Yang nggak bertuhan kan nggak mungkin anti. Namanya nggak bertuhan, bagaimana anti Tuhan? Jadi ada ateis, ada antiteis, itu beda. Ya. Nah, jadi kalau anti Tuhan itu kufur namanya. Kalau ateis itu tidak bertuhan, paham yang memahamkan keadaan dirinya untuk tidak bertuhan. Dan itu nggak bisa karena keluar dari fitrah. Karena itu jiwa akan terus mencari. Ya, dalam pencarian itu dia memosisikan Tuhan misalnya sebagai semesta, sebagai bagian dari gambaran konsepsi kehidupan. Unsur perubahan itu bingung sendiri nanti. Bingung tuh. Jadi kalau untuk menemukan kata Tuhan itu dikreasikannya kepada macam-macam. Jadi kebingungan sendiri. Ya, bingung sendiri. Biasanya kalau orang cenderung masuk ke situ, itu ciri Dasarnya itu lebih memusatkan segala hal itu kepada aspek logika, kefikiran. Jadi semua ingin ditangkap tanpa menyadari bahwa ada keterbatasan di balik logika itu. Jadi akalnya baik, ya akal logikanya itu sehat cara melogikakan, tapi rohnya tidak terpenuhi. Ya karena tidak terpenuhi, ya itulah tidak sampai kepada pencarian yang hakiki gitu. Nah itu biasanya konsepsi dunianya merasakan kepuasan dalam berpikir, tapi tidak menyiapkan bekal untuk memisahkan diri dari dunia ini ketika terpisah dengan sesungguhnya. Bahasa singkatnya kalau meninggal itu, nah itu yang kesulitan yang repot saat menghadapi nilai-nilai spiritual. Karena meninggal kan rohnya yang keluar, bukan akalnya yang pergi, tapi rohnya yang keluar. Nah ketika roh keluar itu dia nggak siap karena nggak ada konsepsi untuk roh. Ini kita bicara iman sehat ya. Jadi ada akal sehat, ada iman sehat. Ya, di balik iman yang sehat ada akal yang kuat dan fisik yang ideal. Ya, jadi ini gambarannya. Masya Allah ya, dari Al-Baqarah sedikit bisa nyambung kemana-mana ini. Jadi inilah kembali ke sini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Saya ingin menegaskan gini, Muslim itu harus cerdas. Muslim itu harus kuat cara berpikirnya. Karena kita disebut Muslim itu patuh tunduk kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha mengetahui, maha berilmu, maha segalanya. Kita belajar dari yang maha, harusnya punya keunggulan. Dan itu orang-orang Islam dulu itu, ya cerdasnya sudah nggak terukur. Cerdas ya cerdas, melampaui masanya gitu. Ya, di orang Islam tuh mesti pintar. Jadi kalau ada yang pintar, orang Islam mesti paling pintar. Kalau ada yang baik, orang Islam mesti paling baik. Karena semua ajarannya itu mengerucut pada puncak kebaikan. Di puncak kebaikan itu namanya takwa. Kita itu punya banyak narasi takwa. Harusnya kalau jadi Muslim, harus jadi yang paling baik. Ya, jadi kalau ada yang jujur, itu umat Islam itu harus paling jujur. Ya, jadi kalau ada orang ngaku Muslim korupsi, itu bermasalah gitu. Harus dibimbing jadi lebih baik. Ya, dibimbing lebih baik. Kita kan sedang menghindari celaan dan sebagainya. Ya, itu konsepsinya. Pokoknya kalau Masya Allah gitu, kalau kita benar-benar mempelajari dengan baik, indah. Tidak ada yang nggak indah dalam Islam tuh. Nggak ada yang nggak indah. Semuanya nyaman, baik, ya mulia. Nah ini yang kita gali di kesempatan pagi hari ini. Jadi kita sudah dapatkan satu ayat ya, insya Allah secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu sudah saya terangkan, kan? Hai semua orang yang beriman, maknanya sudah saya terangkan. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Sudah saya terangkan kenapa pakai kutiba, kenapa kemudian pakai asyam. Dan ala itu menunjukkan penekanan. Ya, jadi kalau sudah kutiba ala berarti sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Jadi sesuatu yang sangat melekat. Ya, sangat melekat. Tapi kalau dalam konsepsi pahala dan dosa itu nanti bisa beda. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapatkan narasi sesuatu yang salah pakai ala, itu artinya melekat. Ya, lawannya nanti yang positif itu pakai la. Ya, makanya di Al-Baqarah ayat 286 itu setiap kita beramal kan ada dua konsekuensi. Kalau soleh dapat pahala, kalau salah dapat dosa kan? Ya, kita dapatkan ngaji di Al-Baqarah ayat 286 ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi iktasabat pakai ala, kasabat pakai laha. Ya, awas tuh jangan salah memahami. Kalau la itu positif. Laha kalau dia kasabat mengerjakan yang baik, gitu kan? Maka mendapatkan cepat dari Allah diberikan berupa pahala. Pahalanya cepat langsung dituliskan. Ya. Ya, wa 'alaiha maktasabat. Kalau dia berbuat buruk, ala maka akan lekat keburukan baginya sebelum dia taubat. Tapi indahnya begini, ini kalau ngaji bahasa tuh dalam sekali. Ya. Coba kasaba dengan iktasaba. Pendek mana bacaannya? Kasaba. Kasaba cuma 3 huruf, kaf sin ba. Ya kan?
Kalau ke sifat amal tambah ta di ujungnya, kasabat, menunjukkan banyak, kan? Atau kembalikan kepada nafas. Nafas itu kan muannas bajazi gitu, sifatnya menggunakan ta. Kemudian iktasaba itu berapa huruf? Bisa 5. Ya. Ada alif, kaf atau hamzah wasal, kaf, kemudian ta, sin, ba, ta lagi. Ya, ta maftuha, ta ta'nis. Iktasabat, kasabat, iktasabat, kasaba, iktasaba. Itu dasarnya. Pendek mana? Kasaba. Ya, panjang mana? Iktasaba. Cepat mana mengucapkan? Kasaba. Kan? Iktasaba. Ya, panjang. Iktasaba, kasaba, cepat tuh. Ya. Nah, ketika menyebutkan kebaikan, itu diksi yang dipilihnya dengan cepat, dengan pendek. Kasaba, memberikan kesan secara makna. Ini dari ilmu bahasa ya. Memberikan kesan secara makna. Kalau ada peluang baik, cepat ambil, cepat kerjakan sebelum hilang kesempatannya. Jadi kebaikan itu harus cepat dilakukan. Ya, ada momen nih sekarang, duha misalnya kan, cepat lakukan. Kalau Anda tunda, kalau Anda bisa mengerjakan, cepat lakukan. Anda tunda bisa hilang. Malam nih tahajud, bangun misalnya kan, bangun jam 3 nih. Ada kemampuan, cepat kerjakan. Kalau Anda tunggu lagi, ntar sebentar deh, duduk dulu lama, ditunggu sebentar, lihat jam, begini-begini tiba-tiba adzan. Bisa terjadi. Ya, Anda punya kemampuan infak, ada peluang, cepat lakukan. Kalau tidak, hilang masanya, selesai. Ya, itu kasabah. Dan begitu Anda kerjakan, seketika diberikan pahalanya. Baru Anda berniat, seketika pahala turun. Makanya pakai lah. Tapi keburukan beda. Iktasabah. Kenapa kalimatnya panjang? Karena sesungguhnya ketika orang berbuat buruk, itu kecenderungan di hati itu mengkomplain itu. Sehingga ada renungan. Ya, orang tuh ketika akan bertindak buruk, nggak akan cepat tuh. Dia banyak pikiran itu. Normalnya begitu. Di keadaan normal untuk kebaikan, jiwa mendorong cepat dilakukan. Setan yang mencegah. Tapi kalau berbuat buruk, fitrah manusia sebetulnya ada kebimbangan untuk mengerjakan itu. Sehingga ada tarik ulur. Makanya 2 anak Adam itu ketika salah satu ingin mengeksekusi, ya fatawa'at lahu nafsu. Tawa'a itu maju mundur. Ya, maju mundur. Cuman sayang karena ada setan di situ, maju mundur kena. Dia kata dia kan maju mundur aja, aduh, lakukan tidak. Tapi karena setan ada di situ, maju kena, mundur kena, itu repot. Ya, ini kemudian terjadi. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa pada dasarnya semua diksi, kalimat-kalimat, ya bahkan huruf pun dalam Al-Qur'an itu punya makna. Jadi sudah kita dapati kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kan la'allakum tattaqun, sudah kita selesaikan. Sekarang persoalannya, kalau saya ingin meningkatkan puasa lebih baik dari umat sebelumnya, termotivasi menjadi hamba yang bertakwa, bagaimana pedomannya? Apa kurikulumnya? Apa persiapannya? Apa caranya? Adakah syaratnya? Adakah ketentuannya? Seperti apa aturannya? Nah, itu yang kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah. Terima kasih. Semoga Allah jaga kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.